Di tengah arus modernisasi dan perkembangan agama-agama besar di Indonesia, ada satu keyakinan tradisional yang masih bertahan dan menyimpan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang. Keyakinan ini berasal dari tanah Batak, Sumatera Utara, dan dikenal dengan nama Ugamo Malim. Bagi masyarakat Batak, Ugamo Malim bukan sekadar agama, melainkan warisan spiritual yang mengikat nilai, tradisi, dan hubungan manusia dengan alam serta Sang Pencipta mula jadi Nabolon. Para penghayat ajaran ini disebut sebagai Parmalim yang hingga kini masih melaksanakan ritus dan ajaran leluhur di tengah berbagai tantangan zaman. Ugamo Malim telah ada jauh sebelum masuknya agama-agama seperti Kristen dan Islam ke tanah Batak. Lalu bagaimana sejarah ajaran dan kondisi Parmalim di era modern ini? Ugamo Malim merupakan kelanjutan dari sistem religi kuno yang telah lama dianut oleh masyarakat Batak sebelum datangnya pengaruh luar. Dalam kepercayaan ini, masyarakat Batak meyakini keberadaan satu Tuhan yang disebut mula jadi Nabolon, artinya sang awal penjadi yang agung. Konsep ketuhanan ini mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan yang suci dan harus dijaga. Religi ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Batak tanpa embel-embel agama formal seperti yang dikenal sekarang. Ajarannya lebih kepada keselarasan hidup dengan alam, penghormatan terhadap leluhur, dan ketaatan terhadap aturan moral yang disebut patik atau perintah dan larangan. Pada masa penjajahan Belanda, terjadi pergolakan sosial dan budaya yang cukup hebat di tanah Batak. Pengaruh agama-agama dari luar mengguncang tatanan lama. Dalam situasi inilah Sisinga Mangaraja XII, seorang raja dan pemimpin spiritual Batak, mengambil langkah untuk menyelamatkan warisan kepercayaan Batak dengan memberikan nama dan bentuk baru, yakni Ugamo Malim. Setelah gugurnya Sisinga Mangaraja XII pada 1907, amanat untuk menjaga ajaran ini dilanjutkan oleh sosok spiritual bernama Nasiak Bagi, yang kemudian diteruskan oleh muridnya Raja Mulia Naipospos. Pada tahun 1921, Raja Mulia secara resmi mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda untuk membangun Balai Pasogit atau pusat ibadah di Huta Tinggi, Lagu Boti, yang sampai hari ini menjadi pusat kegiatan dan keagamaan Parmalim. Kepemimpinan dalam Ugamo Malim bersifat turun-temurun dan tetap mengacu pada nilai spiritual yang kuat. Setelah Raja Mulia Naipospos, kepemimpinan dilanjutkan oleh Raja Ungkap Naipospos pada tahun 1956. Ia banyak memberikan kontribusi terhadap sistem pendidikan Parmalim dan mendokumentasikan ajaran secara tertulis agar tidak punah. Selanjutnya, kepemimpinan diteruskan oleh Raja Mernakok Naipospos yang semakin memodernisasi pengajaran dan menyebarkan ajaran melalui media cetak sejak tahun 2017. Dan kini tongkat kepemimpinan dipegang oleh Raja Monang Naipospos yang aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak sipil penghayat kepercayaan di Indonesia. Ajaran Ugamo Malim mencakup prinsip-prinsip spiritual seperti sujud dan berserah diri pada Tuhan, patik perintah dan larangan yang berasal dari kehendak Tuhan, Podaha Malimon hajaran moral dan etika sosial, Tona pesan atau amanah dari Tuhan kepada manusia. Ritual utama dilaksanakan setiap hari Sabtu yang disebut Marari Sabtu sebagai bentuk rasa syukur dan pemulihan terhadap mula jadi Nabolon. Selain itu, ada pula upacara Pemaleon Bolon atau syukur kehidupan di bulan kelima, Mangan Napait atau pengampunan dosa di bulan ke-12, dan perayaan Sipahasada, yakni memperingati kelahiran utusan Tuhan pada bulan pertama yang ditetapkan pada kalender Batak. Seluruh kegiatan ibadah dilakukan dengan sangat tertib sesuai aturan yang disebut patik dan selalu diawali dengan persiapan yang disebut Mangugamohon, yaitu proses menata segala keperluan ibadah secara benar dan suci. Ibrahim Gultom dalam buku Agama Malim di Batak 2010 menyebutkan agama Parmalim atau Ugamo Malim dipeluk oleh sekitar 5.500 jiwa dengan 1.127 kepala keluarga, tersebar di Sumatera Utara serta berbagai kota seperti Medan, Riau, Jambi, Tangerang, dan Jakarta. Jumlah penganut kepercayaan ini terus bertambah.
Pada tahun 2015 dalam suatu wawancara di channel YouTube satu nama, RM Naipospos yaitu seorang tokoh permalim menyebutkan terdapat 6.000 umat permalim dengan 41 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Menariknya, 60% dari penganutnya merupakan anak muda, menunjukkan bahwa regenerasi dalam tubuh permalim berjalan aktif dan berkelanjutan. Anak-anak muda permalim tergabung dalam organisasi Tunas Nem Baru yang aktif sejak 67 tahun yang lalu. Organisasi kepemudaan ini aktif mengadakan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Mereka dididik untuk bangga sebagai permalim dan terbuka terhadap keberagaman. Peran generasi muda ini menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan ajaran Malim, sekaligus melawan stigma dan diskriminasi yang masih kerap terjadi terhadap pengayat kepercayaan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa agama leluhur seperti permalim tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga mampu menyesuaikan diri di zaman sekarang. Dengan semangat keterbukaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, permalim tetap hidup sebagai warisan spiritual dan identitas budaya suku Batak. Agama Malim bukan sekedar kepercayaan, melainkan bagian dari identitas kultural dan spiritual masyarakat Batak. Ajaran-ajaran luhur yang diwariskan tetap hidup di hati para permalim yang masih bertahan. Dengan nilai-nilai keselarasan, syukur, dan penghormatan terhadap Tuhan serta alam semesta, agama Malim menjadi simbol kuat dari keberagaman spiritual Indonesia.